Selamat siang Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan saya Suster Ilen Sarumaha SCMM dengan NIM 1020240006. Pada kesempatan ini saya akan membagikan kepada kita tentang materi uji statistik, yaitu uji The Test Dependent dan uji Wilson untuk mata kuliah biostatistik dengan dosen pengampu adalah Ibu Pomarida Simpolon SKMM Kes. Uji The Test Dependent seringkali disebut sebagai Parrot Sample The Test. Uji The Test Dependent juga dikenal dengan uji The Test berpasangan, adalah salah satu metode statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan antara dua kelompok yang saling berpasangan. Untuk menggunakan uji The Test Dependent, data yang digunakan harus terdistribusi normal. Jika data tidak memenuhi asumsi normalitas, maka alternatif yang lebih baik adalah menggunakan uji Wilson yang tidak memerlukan asumsi distribusi normal. Uji The Test Dependent digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan yang signifikan antara dua set data yang saling berhubungan atau berpasangan. Dengan rumus T sama dengan X bar dikurang mu 0 dibagi standar defisiasi, simpangan baku selisih atau standar defisiasi akar N, di mana X bar yaitu rata-rata selisih data berpasangan, mu 0 yaitu nilai hipotesis 0, biasanya 0, SD sama dengan simpangan baku selisih, N jumlah pasangan data, dan T adalah nilai uji The Test Dependent. Kedua, uji Wilson. Uji Wilson adalah uji non-parametrik yang digunakan untuk menguji dua sampel bergantungan atau berhubungan berkolerasi. Jika pada uji tanda hanya memperhatikan arah perbedaan dalam pasangan, maka uji Wilson di samping memerhatikan arah perbedaan juga menentukan besarnya atau adanya perbedaan nyata antara data pasangan yang diambil dari satu sampel yang berhubungan. Syarat utama penggunaan uji ini adalah kedua sampel harus berpasangan, yaitu setiap elemen pada sampel pertama harus dipasangkan dengan elemen yang relevan pada sampel kedua. Itu rumusnya Z sama dengan T besar dikurang sigma T dibagi sigma T sama dengan T dikurang N buka kurung N tambah 1 tutup kurung dibagi 4 dibagi akar N tambah 1 2N tambah 1 dibagi 24, di mana T jumlah ranking pertama kecil, N banyak pasang yang tidak sama nilainya. Sekarang masuk kepada contoh kasus, yaitu seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan pada tekanan darah sistolik pasien hipertensi sebelum dan sesudah diberikan intervensi diet rendah garam selama 1 bulan. Pertanyaannya hitung dalam bentuk uji The Test Dependent dan uji Wilson. Hitung uji The Test Dependent. Pertama, hitung selisih D sebelum dan sesudah. D yaitu sebelum dikurang sesudah. Bisa kita lihat bersama. Untuk pasien pertama 150 dikurang 140 sama dengan 10. 160 dikurang 145 sama dengan 15. Begitu juga sampai seterusnya. Maka selanjutnya kita menghitung secara manual. Yang kedua yaitu hitung rata-rata selisih, yaitu D kuadrat. Yaitu D sama dengan sigma D dibagi N sama dengan 74 dibagi 8 hasilnya 9,25. Jumlah D itu didapat dari total keseluruhan dengan N-nya itu 8. Ketiga adalah hitung simpangan baku selisih, yaitu dengan lambang SD. SD sama dengan akar kuadrat dari sigma DI dikurang D bar kuadrat dibagi N dikurang 1.
yaitu 63,5 dibagi 7 sama dengan akar 9,0714. Sesudah itu, kita menentukan tadi kita menentukan D-nya itu nilai D sebelum dan sesudah. Sekarang kita kurangi D sama dengan 9,25. Nah itu kita bisa lihat secara bersama. Kita kurangi 10 dikurang 9,25 hasilnya 0,75. 15 dikurang 9,25 hasilnya 5,75 dan seterusnya. Sehingga kita mendapatkan D dikurang 9,25 kuadrat hasilnya 0,5625, 33,0625, 18,0625, sehingga total keseluruhannya menjadi 63,5. Keempat, kita masukkan rumus the test dependent. T sama dengan D bar dibagi S dibagi akar N sama dengan 9,25 dibagi 3,01 dibagi akar 8. Hasilnya 9,25 dibagi 1,04 adalah 8,69. Maka nilai T hitung sama dengan 8,98 lebih besar dari T tabel, yaitu DF-nya 7, sigmanya 0,05 adalah 2,364. Kesimpulannya ada perbedaan signifikan tekanan darah sebelum dan sesudah intervensi. Sekarang masuk ke dalam aplikasi SPSS. Kita mengetik data tersebut di variabel view. Setelah semua sudah selesai, kita lanjutkan ke data view. Ini adalah gambar data view-nya yang sudah saya kerjakan sesuai dengan contoh soal. Setelah semua data tersebut sudah diisi, maka kita klik Analyze. Kita mengikuti petunjuk selanjutnya sesuai dengan yang sudah saya bagikan. Warna orange tersebut yang kita ikuti. Dan inilah hasilnya, sigmanya 0,00. Bisa kita lihat hasilnya secara bersama. Untuk nilai uji test dependen secara manual dan menggunakan aplikasi SPSS atau T-tabel, yaitu sama, di mana manualnya 0,69, sedangkan di SPSS hasilnya adalah 8,687, sama. Maka kesimpulannya, apabila P lebih kecil daripada 0,05, P sama dengan 0,000, sehingga 0,00 lebih kecil dari 0,05. Maka kesimpulannya ada perbedaan yang signifikan antara skor intervensi diet rendah garam sebelum dan sesudah intervensi diet rendah garam. Sekarang uji Wilkson. Pertama hitung selisih D, yaitu sebelum dikurang sesudah. Bisa kita lihat secara bersama. Setelah itu, kita menghitungnya secara manual, bisa tulis tangan atau pakai Word. Yaitu kita buat tabelnya pasien dengan judul besarnya pasien sebelum sesudah nilai D absolut, ranknya dan tandanya. Bisa kita lihat secara bersama. Untuk menentukan rankingnya, kita urutkan dulu data tersebut dari data yang terkecil menuju ke data tersebut terbesar. Untuk rankingnya, 5 itu ranking rank 1, 7 rank 2, 8 dan 8 average dari rank 3 dan 4. Kita bagi menjadi 2, 3,5 dan seterusnya. Untuk tandanya yaitu tanda penjumlahan. Langkah ketiga adalah kita hitung nilai Z,
Diketahui N sama dengan 8, sigma rank yaitu positif sama dengan 36, sigma rank negatif sama dengan 0, W adalah nilai terkecil sama dengan 0. Min W sama dengan N buka kurung N tambah 1 dibagi 4, 8 buka kurung 8 tambah 1 tutup kurung dibagi 4, hasilnya adalah 72 dibagi 4 sama dengan 18. Maka sigma R positif tadi nilainya 36 dan sigma R negatif sama dengan 0. Nilai W adalah jumlah ring terkecil, berarti W sama dengan 0. Inilah untuk menghitung nilai Z, yaitu bisa kita lihat bersama bahwa nilai Z adalah 2,521. Langkah selanjutnya adalah bandingkan W dengan nilai tabel uji Wilson untuk N sama dengan 8 pada sigma yang hasilnya 0,05 sesuai ketetapan. Dari tabel uji Wilson, W untuk N dikurang 1 sama dengan 8 dikurang 1 adalah 7. Sigmanya 0,05 adalah 4. Kesimpulannya, T hitung lebih kecil dari T tabel. T hitung itu 0 lebih kecil 4 daripada 4. Maka terdapat perbedaan yang signifikan antara intervensi diet kurang garam sebelum dan sesudah intervensi. Setelah itu kita masukkan data tersebut ke dalam aplikasi SPSS. Yang pertama kita mengetik variabel view-nya sebelum, sesudah, dan desimalnya kita buat menjadi 00. Setelah itu kita membuat data view-nya sebelum dan sesudah sesuai dengan data-data dari contoh kasus. Selanjutnya, kita mengikuti petunjuk selanjutnya sesuai dengan yang saya bagi, yang di blok warna orange tersebut kita ikuti. Setelah kita ikuti semua yang sudah di blok warna orange tersebut, kita akan menyimpan datanya. Maka kita pindahkan data tersebut di sebelah, kita pindahkan semua, dan kita tekan Wilson dan OK. Inilah hasilnya untuk rank tersebut, tes statistiknya. Bisa kita lihat. Kesimpulannya, apabila W lebih kecil 0,05, P sama dengan 0,012 sehingga 0,012 lebih besar dari 0,005, maka kesimpulannya ada perbedaan yang signifikan antara skor intervensi diet rendah garam sebelum dan sesudah intervensi diet rendah garam. Sekian dan terima kasih saya ucapkan kepada Ibu dan teman-teman semua.